Halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Farazan dari Binus University Angkatan Binus yang 2023. Sebelum itu kami mau perkenalkan dulu ya, ada siapa aja dari kampus kami. Di sini ada saya Rizka Jova. Saya Rafael Berintikus Antares dari Binus University. Izin minta waktunya Kak buat sharing-sharing itu sama wawancara mengenai HIPMI. Nama boleh tahu nih, sebelum masuk HIPMI boleh kenalan dulu dengan siapa? Baik, perkenalkan saya Minta selaku Ketua Umum dari HIPMI PT Poltek Esos. Oke, baik, saya Sandrina Resya Ayudina Kurniawan selaku Wakil Ketua dari HIPMI PT Poltek Esos. Saya Zamrata Utahara selaku Sekretaris. Saya Fira Yuni Ramadia selaku Kepala Bidang Media dan Informasi. Saya Megan selaku Saya Salman Rajataniam selaku Ketua Bidang Pengembangan Bisnis. Oke, sebelumnya aku mau nanya, boleh tahu sih HIPMI itu organisasi apa ya? Boleh ya? Baik, sebelumnya HIPMI itu apa? HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang biasa disebut dengan HIPMI PT Poltek Esos. Jadi kenapa disebut HIPMI PT Poltek Esos? Itu karena kita tuh di bawah naungan BPC, yaitu BPC itu Kota Bandungnya gitu, HIPMI di Kota Bandungnya. Nah, cabangnya itu ada di universitas, nah salah satunya ada di HIPMI PT Poltek Esos. Nah, jadi kita itu sebuah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jadi apa tugas kita? Tugas kita sebagai penyalur kegiatan wirausaha bagi mahasiswa Poltek Esos untuk mengembangkan jiwa pengembangan bisnisnya dan juga kewirausahaannya sehingga bisa menghasilkan karya atau mungkin mereka yang punya produk bisa menjualkan produknya gitu. Kamu boleh tahu nih apa? Kayak Kodimi itu visi misinya ngapain aja ya? Boleh tahu? Baik. Untuk kepengurusan saya di pada tahun ini Kabinet Arta Cakra kita lebih fokus untuk ke bidang kewirausahaan. Kenapa begitu? Karena kita kan basicnya di bidang kewirausahaan ya. Gimana caranya biar kita bisa mengembangkan si para anggota kita dan juga pengurus kita. Jadi di itu ada dua, pengurus itu kitanya yang sudah menjadi pengurusnya, sedangkan anggota nantinya yang maba 2025 ini masuk jadi anggota kita gitu. Di HIPMI ini mengembangkan kewirausahaan sehingga visi misinya kita tuh bagaimana pengurus dan juga anggotanya bisa berwirausaha dengan baik dan juga mengembangkan produknya, serta nantinya setelah kita mungkin dari demis dari si HIPMI ini kita bisa menjadi pengusaha atau mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang kita, apalagi kan kita di kampus kewirausahaan, maksudnya di kampus Politeknik Kesehatan Sosial kan kita biasanya melakukan pemberdayaan. Nah, jadi kita bisa melakukan pemberdayaan sekaligus juga mengembangkan kewirausahaan kita. Kalau buat prokernya sendiri ada apa sih di HIPMI? Baik. Sebenarnya kalau semisal proker kemarin baru aja kita sidang ya Kak. Jadi kalau misalnya di internal tuh sebenarnya soalnya rada banyak ya, jadi kayak harus dibuka dulu. Nah, jadi kalau semisal kita tuh kan ada beberapa bidang ya, sekretaris, bendahara, internal, eksternal, medinfo, bisdev. Nah, dari salah satu itu ada eksternal, yaitu prokernya studi banding, yang nantinya kita tuh bakal bertukar pikiran dan juga bertukar kegiatan dengan HIPMI di universitas lain. Terus yang kedua ada SGOKOP, yaitu proker utama dari eksternal itu nantinya itu mengundang narasumber atau mungkin CEO dari yang punya usaha yang gede gitu. Nah, nantinya dihadirkan ke kampus kita, nanti kayak memberikan motivasi dan juga pengalamannya sebagai CEO membangun bisnisnya tersebut sehingga para pengurus dan juga anggotanya termotivasi. Selanjutnya ada juga HIPMI Reach, itu agendanya dari eksternal. Nah, HIPMI Reach ini tujuannya apa? Yaitu ketika si mahasiswa kampus yang tidak ikut di unit kegiatan mahasiswa HIPMI ini, jadi mereka itu tetap bisa bergabung dengan menjualkan si produknya tanpa bergabung ke HIPMI gitu. Jadi kita tetap ada membantu mereka gitu. Nah, selanjutnya ada bisdev, yaitu tentang pengembangan bisnis. Itu mungkin boleh dijelaskan oleh kepala bidangnya. Prokernya apa aja? Untuk proker dari bisnis sendiri itu ada Invest. Jadi itu nanti semacam final project dari ini. Jadi itu semacam belajar menjualkan semua produk usaha yang ada di lingkungan pengurus maupun anggota. Jadi pengurus dan anggota itu mereka bisa belajar cara
memasarkan produknya. Jadi nanti yang terlibat di sini bukan hanya anggota dan pengurus, tapi nanti audiensnya itu bisa dari umum atau lingkungan kampus sendiri. Jadi nanti selain bazar tuh juga ada kayak semacam seminar dan juga kayak hiburan gitu, entertainment. Nah, kami ini dari BINUS mau mengimplementasikan mata kuliah kami, itu salah satu buat final project kita, mencari permasalahan dari HIPMI sendiri. Nah, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kakaknya yang di bidang pengembangan produk yang mana? Itu ada dua, kepala bidangnya Niam dan juga Mei itu sebagai anggotanya. Oke, saya mau nanya ke salah satu kakaknya nih. Jadi yang pertama aja langsung ke pertanyaan. Di HIPMI sendiri udah memiliki program kayak program usaha atau pengembangan produk belum? Mei. Kalau buat programnya sudah ada, cuma kan kita baru fiksasi buat programnya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti setelah ini baru kita pendataan dulu buat usaha yang dimiliki oleh pengurus dulu dari internal. Habis itu baru kita ada program buat pengembangannya. Tapi mungkin bisa menambahkan ya Kak. Baik, ini kan saya berdua karena dulunya juga di HIPMI, jadi sudah ada di kepengurusan tahun lalu. Jadi kalau semisal tahun lalu tuh udah ada pengembangan bisnis, yaitu kitanya melakukan mentoring bisnis yang awalnya kita pelatihan terlebih dahulu sesuai dengan minatnya. Setelah itu kita diadakan HIPMI Festival. HIPMI Festival itu apa? Jadi ketika dia tuh sudah dimentoring sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan usahanya, jenis usahanya itu bakal dimasukin di HIPMI Festival. Jadi nantinya itu adalah kegiatan festival yang dimana mereka mengimplementasikan si mentoring bisnis tersebut. Mereka berjualan, mereka memasarkan, mereka branding produknya begitu. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan dari saya, jika sudah ada produk atau jasa yang dikelola sama HIPMI yang sedang dijalankan, sejauh ini hasilnya kayak gimana? Karena bermasalah. Baik. Sejauh ini karena kita yang kabinet baru dibentuk, jadi untuk ini sudah berjalan danusan dan juga kita kan mempunyai aset printer kan, jadi kita mengembangkan gimana printer itu tuh bisa menghasilkan cuan juga buat si HIPMI. Jadi kita kayak menyuruh untuk pengurus semuanya, kalau misalnya mereka mau membuka jasa print nanti masuk ke kita, dan nanti kita ngambil keuntungan buat HIPMI, dapat keuntungan, mereka juga bisa mendapat keuntungan dari harga. Misal nih si satu printeran itu per lembarnya 300, nanti sama mereka dikembangkan jadi 500 perak per lembarnya, jadi kan mereka dapat keuntungan, HIPMI juga dapat gitu. Nah, terus kalau misalnya yang di tahun lalu kita tuh ada pengembangan bisnisnya itu dari Indofood, yaitu Warmindo. Terus yang kedua ada di Teh Nusantara. Oke Kak, selanjutnya untuk dalam mengembangkan produk di HIPMI sendiri mempunyai tantangan ya Kak? Kalau boleh tahu tantangannya apa aja? Baik, mungkin saya nanti ditambahkan oleh ini ya. Kalau semisal dari menurut saya sendiri tantangannya apa? Karena kan di kampus kita tuh mahasiswa yang biasanya tersisa itu dua angkatan aja kan. Jadi kayak angkatan paling atas tuh udah skripsian jadi jarang di kampus, terus juga yang atasnya lagi udah praktikum jadi kayak di sentra disebar. Jadi yang ada cuma angkatan di yang apa? Baru 2-3, terus artinya udah 2, dan itu totalnya kemungkinan cuma 800 saja ya. Nah, jadi kayak kalau misal kita melakukan pemasaran pun mereka minatnya tuh kurang gitu. Terus juga karena mungkin kita tuh basicnya kayak cuma kantin cuma sedikit, terus lahannya kita baru dapat ini tahun ini kita baru dapat di sentra di depan. Jadi karena terbatasnya si tempatnya yang buat kita berwirausaha, terus juga karena si orangnya yang berkurang, terus habis itu mungkin karena merekanya yang banyak juga kan saingan kita di luar sana, jadi kemungkinan tantangan itu kita gitu maksudnya. Pengembangan ya, kalau misalnya dari HIPMI ini kita udah mulai usaha, kita berkacanya ke yang Warmindo kemarin aja. Nah itu tuh tantangannya kita kurang pencatatan gitu loh dalam pengelolaannya, terutama dalam biayanya. Jadi biaya yang masuk dan keluar kayak modal itu tuh kurang pencatatannya.
Jadi kita tuh bukan wajar ya, banyak mengalami kerugian. Dari yang menjaga sudut Indomie itu kemarin nggak hari ini ya, nggak terjadwal ya, jadi random. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang jaga hari ini, atau bahkan nggak jadi jualan gitu. Jadi sebenarnya simpel ya permasalahannya, cuman ini berimbas banget ya ke laporan akhirnya. Betul, keuntungan. Jadi keuntungannya ada yang minus, bahkan ada yang jadi ragu gitu ya kalau misalnya mau dilanjutin gitu. Jadi ini problemnya dari internal. Kak, jadi sebelumnya di HIPMI sendiri udah ada kayak pelatihan mentoring atau program usaha dari kampusnya? Udah ada belum? Baik, untuk yang sekarang ini itu adanya kan kita punya bisnis sablon ya, itu dari lembaga. Nah itu dikhususkan untuk kewirausahaan kampus. Nah jadi nantinya bakal ada buat mentoring pembuatan sablon gitu, kaos. Nah itu bakal ada mentoring buat 20 orang yang awalan, jadi kayak pembentukan awal. Nah nantinya selanjutnya akan dikelola oleh HIPMI sebagai pendampingnya gitu. Jadi nantinya kita akan membangun di usaha persablonan gitu. Ini pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Jadi bagaimana kondisi kas di HIPMI saat ini? Apakah hasil dari penjualan produk dan usaha itu sudah mencukupi belum? Mungkin kalau dari keuangan dari HIPMI sendiri itu sampai sekarang belum memenuhi, karena kan kita organisasinya baru jalan ya, maksudnya di periode ini. Jadi untuk yang sekarang tuh belum memenuhi, apalagi kayak danusan gitu tuh baru jalan beberapa, dan rata-rata anak-anak tuh jualan individu gitu loh. Jadi yang untuk HIPMI-nya sendiri tuh masih kurang, paling pemasukannya baru dari kas aja. Kalau dari danusan itu masih kurang. Izin saya bertanya beberapa pertanyaan ke kakak Rizky. HIPMI. Oh iya, yang pertama, apa kesulitan utama di HIPMI dalam mencari dana atau mengelola keuangan himpunan? Jawabnya kalau untuk cari dana, karena saya baru awal di HIPMI dan juga saya baru megang bendahara. Kalau kesulitan cari dana tuh lebih ke area bukan kita bendahara. Ini nanti bisa dijawab sama ketuanya. Kalau pengelolanya tuh sampai sekarang belum ada sih, karena kan kita juga bendahara ada juga, jadi kita udah pembagian job masing-masing. Saya izin menambahkan ya. Jadi sebenarnya kalau HIPMI itu gampang banget untuk nyari uang. Kenapa? Karena kita punya koneksi yang pertama dari alumni dan dari HIPMI itu sendiri. Nah, misalnya nih kakak punya bisnis, kalau misalnya udah matang nih ya, bikin aja bisnis proposalnya, terus presentasi kayak kami pitch deck gitu lah. Berarti inkubator ya? Nah ya, bisnis inkubator maksudnya. Tapi karena kita dari anggota ke alumni, nah itu tuh bisa banget dimodalin. Jadi kita butuh berapa asalkan menjanjikan gitu, nah itu tuh bisa dimodalin. Ya jadi lebih ke collab lah gitu. Tapi kalau misalnya dari internal ini, kita mengandalkan uang kas sama kayak dari kampus lah, biar kepekat gitu. Terus ada beberapa program juga yang bisa si pemasukan itu jadi masuk ke pendanaan kita. Jadi kesulitannya mungkin kita di bagian internalnya, tapi kalau misalnya kita bekerja sama dengan alumni, kita bakal dibantu gitu. Karena juga alumni kan ada punya bisnis beberapa, jadi mereka support kita. Misalnya kita mau ngadain HIPMI Festival, nah jadi mereka tuh nanti supportnya di bagian tenda atau mungkin dekorasi begitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya keuangan bisa, asalkan kita bekerja sama dengan baik dan proposalnya tersusun dengan baik juga. Kalau itu ada sponsorannya, ada Dari mereka. Betul, jadi dari mereka ada sponsor, dan kita juga open sponsor bagi anggota yang punya kewirausahaan buat support acara tersebut. Nanti kita branding si logonya atau mungkin kewirausahaan mereka. Oke, selanjutnya, apakah pernah mencoba mencari sponsor atau dana alternatif selain dana usaha? Baik, untuk tahun lalu itu karena kan kita pengurusan yang sekarang tuh baru ya, jadi adanya mungkin berkaca di tahun lalu. Kalau semisal tahun lalu itu di HIPMI Festival kita mencari dana itu ke BJB dan juga alumni dan juga ke beberapa UMKM yang menengah ke atas, itu tuh buat acara kita. Tapi ada yang masuk, ada yang tidak, karena kita kan basicnya tuh kampusnya tuh kayak kurang terkenal gitu kan, jadi mungkin minusnya di situ. Terus yang kedua, acara yang kita mungkin kurang terkonsep dengan baik, jadi mereka tuh kurang tertarik. Dan juga karena kita pengajuan proposalnya itu kurang lebih itu 2 minggu sebelum acara, jadi dia mendadak
Jadi mereka tuh menolak karena menurut mereka tuh harusnya tuh 1 bulan minimal lah untuk pengajuan. Jadi mereka nanti teliti terlebih dahulu, terus mereka melakukan revisi atau apa, baru nanti mereka bisa ngajuin ke atasan mereka. Namun karena kita mendadak, jadi sama mereka tuh mungkin lain kali lagi gitu. Tapi untuk yang kepengurusan tahun sekarang, jadi ada relasinya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita mau, kita udah punya kontaknya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan kampus terhadap pengembangan usaha mahasiswa? Oke, kalau dari dukungan kampus nih ya, kita kan kebetulan pembinanya Bu Oci. Tadi ada Bu Oci? Lagi rapat. Jadi beliau ini tuh humble banget lah, terus lebih kayak modeling lah ke kita tuh kayak ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak bener-bener kalian butuh apa dan kasih tahu aja gitu ya. Kalau misalnya didukung banget karena baru aja kita kemarin ya langsung diajakin untuk kerjasama bareng gitu. Ada bazar kan di sini, langsung dicari ini gitu. Pokoknya kalau untuk nama udah terkenal, kalau misalnya dukungan udah juga. Terus kita juga alhamdulillahnya punya tempat sendiri ya di depan kayak seprenya gitu, dan di situ tuh bisa buat lapak kita jualan gitu. Kalau misalnya beberapa program adalah, jadi kalau misalnya ditanya dukungan, didukung sih sama kampus gitu. Kalau misalnya pendanaan mungkin sama aja, nominalis yang ada. Dan selanjutnya mungkin dari segi prasarana gitu kan ya, kita juga dikasih set sendiri, terus selain itu kita juga dikasih printer dan juga dikasih mesin sablon yang walaupun itu atas namanya lembaga tapi yang mengolah si HIPMI. Jadi ketika kita nanti mau mencari pendanaan bisa juga dengan mengembangkan si bisnis printer dan juga si sablon itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, program atau bantuan seperti apa yang menurut kamu bisa sangat membantu pengembangan usaha himpunan? Kalau program tentunya pelatihan kan. Ya, kalau bantuan cuma secara material kayak uang tapi tidak diimbangi dengan pelatihan yang maksimal kan juga tidak memenuhi lah, tidak bisa secara maksimal. Jadi kalau bantuan dan program seperti apa pasti kalau ada bantuan uang dan harus diimbangi dengan bantuan program pelatihan itu kayak marketing, terus cara menentukan produk market fit. Nah, dan selanjutnya, jika ada program inkubator bisnis kampus, apakah kamu tertarik untuk ikut dan kenapa? Oh, kalau ada program inkubator bisnis dari kampus, pastinya kami tertarik ikut kan untuk lebih membantu kita buat memasarkan, terus cara kita buat mempelajari lebih dalam gitu loh tentang Mungkin ada Assalamualaikum. aku pengen nanya sih, kalau pada saat berorganisasi apakah ada permasalahan itu kayak misalnya miskomunikasi, terus misalnya kurangnya kerjasama gitu kan ya? Kalau misal di HIPMI mungkin iya tadi miskomunikasi pasti ada lah ya dalam suatu organisasi. Terus yang kedua mungkin partisipasi dari para pengurusnya, kadang mungkin ada punya kesibukan sendiri ya, atau mungkin kaburan. Terus juga ada yang mungkin punya permasalahan masing-masing antar individu. Nah, di situ makanya kita ada bidang internal buat biar bonding dan juga si kerukunan anggotanya itu terjaga gitu. Dan salah satunya itu ada proker HIPMI Leadership Camp. Jadi di situ programnya adalah salah satunya untuk kita tuh mengetahui tentang apa itu HIPMI, kepemimpinan bagaimana. Terus selanjutnya juga kita melakukan bonding gitu. Nanti ada games gitu-gitu. Kalau buat misalnya bondingnya sendiri itu menurut kalian apakah Sudah terlaksanakan gitu? Soalnya kan aku sendiri dari organisasi sebagai sekretaris, jujur banyak yang kabur-kaburannya dari organisasi aku sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya itu apakah bisa gitu dilaksanakan? Maksudnya benefitnya dapat nggak yang dari resmi itu? Kalau misal di sekarang ini bisa tercerminnya dari kemarin ya, beberapa acara yang kemarin ada. Kemarin tuh ada pelantikan saya sebagai ketua dan itu alhamdulillahnya banyak partisipasinya. Jadi saya kira itu bakal sepi gitu untuk yang merayakan ketika ketuanya itu bakal dilantik, tapi ternyata alhamdulillahnya itu banyak sekali yang datang untuk support saya. Terus yang keduanya ketika kemarin rapat kerja buat pembentukan proker dan juga agenda, alhamdulillahnya Lagi direkam ya, sorry. Nggak apa-apa. alhamdulillahnya kemarin pas pembentukan raker
pembentukan rapat proker dan juga agenda, mereka itu hadir semua, dan juga kalau misalnya mereka nggak hadir itu ada konfirmasinya gitu. Terus selain itu kemarin juga kita menetapkan sidangnya itu tidak sebatas kayak yang udah lancar aja, enggak, kita melakukan musyawarah, kita juga ada beberapa debat, terus habis itu kita juga ada beberapa saran, revisi, usulan. Jadi alhamdulillahnya tuh mereka tuh aktif gitu. Itu saja. Terima kasih ya. Kalau misalnya ada data yang kurang, misalnya kayak maksudnya pertanyaannya tuh gak kesana gitu, Boleh dikonfirmasi ya, mungkin kita melenceng dari yang harusnya dijawab gitu. Ayo sambil makan. Ibu matching lagi baju. Iya Bu, jadi Iya, Pak. ini binus Bu. Oh iya, jadi buat kayak pembimbing dari binus. Iya Bu. Oke, baik. Udah, ini aja. Kita mulai ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya teman-teman semuanya, karena hari ini bukan hari ini sih padat banget. Jadi juga saya lagi ada mau melihat juga. Selamat datang di kampus biru Poltekkes. Mudah-mudahan ini awal pertemuan yang nanti menjadikan sesuatu yang lebih baik ya buat kita semua ya teman-teman. Saling melengkapi lah, karena ini kita juga sama-sama lagi proses belajar semuanya, sama-sama saling akan melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Udah berkenalan semuanya? Sudah. Sudah kenal juga dengan nama saya? Rosi. Ya, saya Balak ya. Nama saya Rosi. Saya kebetulan di Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, tapi membidangi tentang pembinaan kewirausahaan ya. Teman-teman mungkin tadi sudah berbincang banyak dengan anak-anak saya ya. Ada berapa banyak anak-anak saya ya. Jadi kita di HIPMI ini udah berapa tahun ya, ini udah pergantian kepengurusan, berarti dari Dara ya pertama, terus yang kedua Alvin, dari Alvin ke Dendi ke Adit, dari Adit ke Mita, ini ke 5 kali ya. Tunggu sebentar ya, ada yang hadir lagi, Sudah dijemput. Mungkin tadi ada yang pertanyaan gak sesuai kah jawaban dari kitanya, atau mungkin kayak penasaran lagi, boleh kah gitu buat nanti nyusun laporan kalian. Boleh banget. Soalnya ini kan kaliannya nanya pas seolah-olah kitanya udah jalan kan, tapi sementara kitanya tuh kayak masih di startnya gitu loh. Iya. Kebetulan emang risetnya itu kepada himpunan atau organisasi yang benar-benar memiliki kendala gitu. Jadi, Banyak sih kendala kita. Ya, jadi Cuma belum jujur aja kan. Cuma gimana? emang gitu tujuannya. Jadi dengan adanya permasalahan seperti itu, kita baiki kitanya gitu. Jadi kita juga mau ngasih inovasi dari kayak malah solusi untuk melengkapi segala keterbatasan dari kita sendiri. Boleh, itu boleh banget sih. lanjut. Boleh Bu. Ya sorry ya, ini karena sekarang kita lagi pemeriksaan sampai tanggal 18. Jadi belum nyelesain akreditasi, kami lagi harus akreditasi prodi buat ini nih, buat anak-anak kami tercinta ya. Akreditasi prodi harus bagus ya. Salah satu penunjangnya adalah dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kenapa? Makanya dimunculkan berbagai UKM, termasuk UKM kewirausahaan itu termasuk yang masih muda ya, masih muda belia dengan CL ya waktu itu nanti kami dengan sekitar Malaysia. Jadi di kegiatan kewirausahaan sendiri ini, kalau secara jujur-jujuran ya, ini perlu ekstra yang sangat luar biasa perjuangannya, karena kami ini dari zero ya, kita zero. Kalau di lembaga support berkaitan dengan lembaga terkait dengan fasilitasi teman-teman yang namanya di instansi pemerintahan pasti ada keterbatasan ya, tetapi saya salut dengan teman-teman walaupun dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, kegiatan tetap jalan. Jadi kayak anak-anak dulu sering kali saya libatkan dalam kegiatan, misalnya apakah itu pendampingan kewirausahaan masyarakat, mungkin angkatan Meta belum banyak. Kalau dulu di angkatan Alvin, Adit, terus siapa lagi yang terakhir Dendi ya, Dendi itu kita ikutkan di dalam kegiatan pendampingan masyarakat juga. Kita ada KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi salah satunya adalah misalkan dengan membantu untuk melakukan kegiatan pendampingan wirausaha. Kayak dulu di angkatannya Dendi itu bikin kelas wirausaha untuk KPM. Caranya adalah dengan mahasiswa melakukan edukasi kepada si KPM tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalkan apakah itu terkait dengan pencatatan pelaporan untuk kegiatan
kegiatan wirausaha atau kiat-kiat melakukan wirausaha atau penggunaan aplikasi di handphone berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan yang dikelola oleh KPM. Nah, ini salah satu bentukan KPM ini yang masih bertahan satu-satunya yang ada di Poltek Jasos. Kenapa? Karena memang zero juga, kami tidak ada modal sama sekali. Jadi modal kami ini modal apa ya? Intinya adalah kepercayaan. Jadi bagaimana kegiatan tetap berjalan. Nah, mahasiswa membantu menguatkan si KPM. Kenapa harus dikuatkan? Karena yang paling benturannya terberat di dalam membina KPM itu adalah terkait dengan perubahan mindset, pola pikir masyarakat. Itu yang sulit, yang kemampuan seperti itu yang harus dimiliki oleh para wirausahaan muda ini. Salah satunya adalah dengan komunikasi relasi yang nanti mungkin ini juga PR Melita dan teman-teman, karena mendampingi masyarakat mungkin berbeda dengan kampus lainnya. Kita ini sesuatu yang unik. Masyarakat yang kita dampingi itu adalah perlu pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga disabilitas, lansia, yang ini juga menjadi PR bagi teman-teman UKM dan kewirausahaan. Waktu itu pernah Bu Oci kasih tantangan, berani nggak menerima tantangan untuk kita mendampingi atau bergabung dengan UKM lain, misalkan untuk keluarga lansia, gimana caranya mereka tetap bisa melakukan aktivitas kegiatan walaupun dengan segala keterbatasan, atau keluarga disabilitas. Saya contohkan waktu yang di Cibiruetan. Nah, di Cibiruetan itu satu desa itu rata-rata 36 disabilitas. Bagaimana keluarga itu bisa struggle bertahan walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka tetap bisa melakukan aktivitas yang ada di rumah. Nah, anak-anak sebetulnya bisa masuk di situ untuk apa? Melakukan pendampingan kepada keluarga disabilitas melalui kegiatan kewirausahaan. Itu masih PR ya. Itu baru rancangan yang nanti mungkin bisa masuk di agenda kerja siapa itu ya. Nah, itu yang bisa dicanangkan. Tapi tadi hal yang perlu dikuatkan di dalam pembentukan kewirausahaan yang ada di kampus itu adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan tadi keluarga penerima manfaat ataupun masyarakat yang menjadi binaan atau dampingan gitu. Kalau mungkin untuk wirausaha pemula dan wirausaha yang sudah maju atau berkembang kan itu kita juga harus bisa membedakan. Kayak di kita di Poltek Jasos, karena banyaknya tadi masyarakat yang penerima bantuan, gimana caranya mereka bisa graduasi keluar dari keanggotaan program, tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah. Otomatis itu adalah perubahan mindsetnya, pola pikirnya yang harus kita rubah. Nah, untuk perubahan pola pikir, perubahan perilaku, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, khususnya kita di social entrepreneurship, adalah berkaitan dengan komunikasi relasi yang dan pembentukannya itu harus digiatkan. Itu jadi skillnya itu bukan hanya ya kita apa 3 ya, body of knowledge kita, body of skill kita, body of value, itu yang harus kita terapkan di dalam membangun inkubator bisnis kewirausahaan sosial. Makanya kenapa itu yang membedakan antara kewirausahaan murni dengan kewirausahaan sosial. Apa sih dampak yang bisa kita kontribusikan di masyarakat? Kalau hanya sekedar mencari cuan, semua orang bisa jualan aja, gitu kan? Tetapi ada dampak yang kita harus bisa, apakah perubahan perilakunya, perubahan mindsetnya, pola pikirnya, keinginannya untuk maju, keinginannya untuk berkembang, atau sesuatu yang bisa memberikan dampak atau manfaat yang bisa menghasilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang harus dikuatkan bagaimana kemampuan ini dari teman-teman nih. Kalau pengen membentuk satu inkubator yang sukses kan dimulai dari kalian nih. Kalau saya hanya cuap-cuap mual-mualnya bisa, tetapi pelaksananya justru bisa struggle nggak di lapangan gitu. Karena apa ya, tahu tuh cing kalian apa dibentuk kulit cicing. Sesuatu yang kita bentuk dia nggak ada aktivitas, nggak ada pergerakan apapun, mati suri. Nah, makanya ini yang memang harus kita rancang walaupun di tengah keterbatasan kita ya. PR-nya banyak sekali ya Melita ya, PR-nya banyak tadi dengan terbatasan sarana prasarana, aksesibilitas, fasilitas, tapi bagaimana kita mampu mengkaitkan semuanya itu secara berkelanjutan. Itu aja sih PR. Jadi PR kita sebenarnya masih banyak, masih banyak sekali ya, masih banyak ya. Jadi targetnya adalah dengan apa namanya keanggotaan yang sekarang saling melengkapi, saling mensupport, karena tetap support sistem terbesar itu ya semuanya kalian kayak sapu lidi aja intinya. Sapu lidi kalau satu kalian cambukan nggak akan berasa, tapi sapu lidi kalian ikat dalam satu ikatan yang kuat ya kekuatannya akan berasa. Nah, sama ketika kita membentuk satu kegiatan kewirausahaan sosial ini
dari saya. Pokoknya ya saling melengkapi aja, semangat. Nanti mungkin bisa share, saling tukar informasi aja ya. Kalian mungkin nanti bisa membentuk grup di luar Bu Oci, gimana nih cara ininya kan lebih enak kan. Ini Gen Z kan berbeda pemikirannya dengan saya. Kalian melalui aplikasinya, melalui kecanggihan teknologinya, apa yang bisa dilakukan ya. Siap, Bu. Oke, itu aja. Ada lagi? Terima kasih Bu. Terima kasih